Polemik soal keaslian ijazah Jokowi dan Gibran Rakabuming masih ramai dibahas. Terbaru, Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan aturan putusan, yaitu tidak bisa membuka dokumen ijazah yang menjadi persyaratan calon presiden dan wakil presiden ke publik tanpa persetujuan. Kalau KPU tidak ada yang disembunyikan, tidak mungkin membuat aturan seperti ini. Dan ini akan menjadi landasan orang yang akan berbuat curang demi kekuasaan. Sehingga mereka akan tenang karena sudah dibekali landasan baru untuk melancarkan ambisi mereka. Jancuk! Kok bisa-bisanya KPU masih berani melanggar hukum tertinggi di negara ini? Padahal semua orang selama ini mempersoalkan kredibilitas KPU yang dianggap bagian dari parcok. Yang perlu kita semua ketahui, KPU ini adalah sarang iblis. Pertanyaannya, apakah kita masih akan mempertahankan lembaga dan sistem busuk ini? Nepal telah berhasil memberikan teladan terbaik bagi seluruh dunia. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olah, salam akal sehat, dan doa terbaik untuk Anda semuanya. Guys, belum sembuh luka hati rakyat oleh ulah oknum DPR baru-baru ini. Dan sekarang KPU sepertinya mau coba nyali rakyat ya guys ya, dengan membuat keputusan ngawur dan seolah mau melindungi Jokowi dan Gibran. Kita tahu selama ini, akhir-akhir ini, ijazah Jokowi dan Gibran sedang dipermasalahkan guys. Wah, ini membuat netizen menjadi geram dan menghujat KPU agar segera pula untuk dibubarkan. Dan gawatnya guys, rakyat siap untuk silaturahmi ala Nepal ke KPU guys. Waduh, ini gawat guys nih. Kita nonton videonya guys. Polemik soal keaslian ijazah Jokowi dan Gibran Rakabuming masih ramai dibahas. Terbaru, Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan aturan putusan, yaitu tidak bisa membuka dokumen ijazah yang menjadi persyaratan calon presiden dan wakil presiden ke publik tanpa persetujuan. Tidak melindungi Jokowi dan siapapun. Ketua KPU. Alah, tidak melindungi Jokowi dan siapapun. Hai! Gak percaya lu guys. Ahmad Afifuddin sebut aturan baru KPU, ijazah capres-cawapres tidak bisa dibuka ke publik tanpa izin. Aja ini. Itu hanya menyesuaikan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Undang-Undang 14 tahun 2008. Apif menegaskan bahwa peraturan itu bukan untuk melindungi siapapun. Aturan itu berlaku untuk umum. Naik nih. KPU mengeluarkan aturan baru, yaitu merahasiakan 16 dokumen capres-cawapres untuk 2029. Salah satunya adalah ijazah. Kalau KPU tidak ada yang disembunyikan, tidak mungkin membuat aturan seperti ini. Kalau pemilu 2024 kemarin dilakukan secara jujur, tidak mungkin KPU membuat aturan semacam ini. Dan ini akan menjadi landasan orang yang akan berbuat curang demi kekuasaan. Sehingga mereka akan tenang karena sudah dibekali landasan baru untuk melancarkan ambisi mereka. Jancuk! Aduh, jancuk katanya. Sebentar guys, gue juga mau ikut ngomong. Jancuk! Yang paling lucu mas, KPU sekarang kan ikut tergugat dalam gugatannya Pak Dr. Taufik. Setelah dicek di KPU, nggak ada datanya semua data presiden ada. Mulai dari Gus Dur, Megawati, SBY, denger nih, guys. semua ada. Kecuali datanya Jokowi dulu nggak ada, hilang. Ini nih. Data apa? Data pendaftarannya di KPU. Nggak ada. Iya. Termasuk ijazah juga nggak ada. Ya nggak ada. Hilang datanya guys, hilangin. Aneh kan? Siapa yang nyatakan nggak ada itu? Pak Taufik, Dr. Taufik. Yang sekarang sedang menggugat Jokowi Dodo di Solo kan? Dan lucunya kalau itu diperiksa, yang dulu sempat kita capture. Oh, jadi data-data pendaftaran Pak Jokowi baik di KPUD Solo, KPUD Jakarta maupun di KPU pusat tidak ada. Tidak ada. Padahal kami websitenya ada. Tiga KPU itu nggak ada. Ini kan aneh gitu. Iya, emang aneh Konoha ini guys. Mengecualikan syarat presiden dan wakil presiden atau syarat calon presiden dan calon wakil presiden yang dikecualikan dari publik, dari keterbukaan informasi publik. What happened? Ada apa ini? Apakah KPU dalam tekanan? Iya Atau ada pasti. intervensi kekuasaan? Karena menarik jadinya. Kok bisa informasi ini dikecualikan? Padahal kita pahami bahwa informasi tentang presiden dan wakil presiden itu tidak boleh dikecualikan karena itu terkait dengan jabatan publik. Ngapain lagi dikecualikan? Kok ada peraturan seperti itu yang menurut saya kita patut mempermasalahkan dan mencurigainya. Tidak masuk di akal. Ketika seluruh dunia menuntut perubahan dan transparansi, menumbangkan rezim-rezim korup,
meratakan gedung-gedung tinggi yang menjulang angkuh. Bisa-bisanya KPU malah semakin busuk dan angkuh. Mereka mengatakan bahwa ijazah calon presiden akan mereka tutupi. Padahal itu adalah domain publik, di mana konstitusi memberikan amanat bahwa semua orang berhak untuk mengakses informasi. UUD 1945 pasal 28F. Dan setiap institusi atau lembaga yang melanggar konstitusi, konsekuensinya adalah dibubarkan. Kok bisa-bisanya KPU masih berani melanggar hukum tertinggi di negara ini? Padahal semua orang selama ini mempersoalkan kredibilitas KPU yang dianggap bagian dari parcok. Yang perlu kita semua ketahui, KPU ini adalah sarang iblis. Sarang iblis, Siapapun guys. yang bisa menduduki KPU, maka dia akan jadi penguasa Indonesia. Lalu dana pemilu yang diberikan pada KPU 30 triliun, tapi malah pakai kotak kardus. Transaksi politik dan kekuasaan begitu pekat di KPU. Pertanyaannya, apakah kita masih akan mempertahankan lembaga dan sistem busuk ini? Nepal telah berhasil memberikan teladan terbaik bagi seluruh dunia. Awalnya Nepal adalah salah satu negara terkorup di dunia. Rezim berkuasa dengan polisinya, membungkam kebebasan berpendapat. Yang jelas-jelas adalah hak asasi manusia, persis seperti di Indonesia. Dikala rakyat sudah muak dengan sistem busuk dan korup dan menginginkan perubahan, pemerintah Nepal malah hendak memblokir semua media sosial agar rezim berkuasa bebas melakukan apa saja tanpa ada yang membicarakannya. Akhirnya Gen Z Nepal bangkit. Mereka sadar jika mereka tidak membakar sistem sampah ini, kehidupan mereka selamanya akan bergelut dengan kemiskinan dan penjajahan. Akhirnya Gen Z Nepal membakar semua gedung-gedung tinggi yang menjadi simbol keangkuhan itu. Presiden mundur, Perdana Menteri mundur, Kabinet bubar, DPR bubar, KPU bubar, partai-partai bubar. Semua sistem busuk oligark itu mereka tumbangkan rata dengan tanah. Ya, memang akhirnya ada darurat militer, tapi sifatnya hanya menjaga sementara agar massa tidak sampai menjarah pusat-pusat perbelanjaan milik sipil. Darurat militer itu hanya bertugas beberapa hari saja sampai terjadi pergantian kepemimpinan. Dan sekarang mereka telah memilikinya. Nah, inilah bagian menariknya. Mereka bertransformasi dari sistem usang yang dikuasai para bandot tua boomers ke sistem modern Gen Z yang bersih, transparan, efektif, dan efisien. Nah, bentar guys. Nah, ini pelajaran untuk pejabat-pejabat di negeri ini. Jangan peristiwa Nepal bisa kejadian di Republik ini. Belajarlah dari keadaan dan peristiwa di Nepal itu. Kan ngeri ya nggak guys ya? Ini bisa memicu emosi rakyat yang dimana sekarang rakyat ini udah susah, udah sulit, ekonomi sulit, tambah lagi hati rakyat disakiti. Ini hati-hati nih, jangan sampai Indonesia dinepalkan pula. Kita tidak menginginkan itu. Nah, ini untung saja Ketua KPU dengan wajah pucat pasi guys menjelaskan bahwasanya keputusannya itu dibatalkan. Nah, kita dengar nih dengan tampangnya yang pucat menjelaskan untuk dibatalkan. Untuk membatalkan dibatalkan nomor 31 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Selanjutnya, memperlakukan informasi dan data tersebut, kita medomani aturan-aturan yang sudah ada sambil kemudian berkoordinasi bagaimana kemudian kalau ada hal-hal yang kita anggap perlu untuk kita lakukan berkaitan dengan seluruh data dan informasi yang ada di KPU, termasuk dokumen-dokumen yang ada di KPU. Tentu ini tidak hanya berkaitan dengan Pilpres, tapi juga dengan data-data lain yang para pihak juga bisa mengakses sesuai dengan kebutuhan dan juga ketentuan perundangan yang berlaku. Ya nggak guys, aduh, untung aja ya cepet-cepet direvisi, cepet-cepet dibatalkan. Ini kayaknya ketua KPU ini termul juga kali ini ya. Seolah ini kan rakyat berpikiran ada apa ini. Nah, seperti Refli Harun pun tadi mengatakan kenapa kok puasanya itu wajib publik mengetahui sebagai landasan untuk perbandingan ya calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih. Ini jangan sampai sekali lagi peristiwa Nepal terjadi di Indonesia ini guys. Dan tentu kita menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia agar selalu tetap sabar apapun keadaan kita, selalu sabar. Dan ini pelajaran untuk para pejabat. Tolong sesuai apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar kita, bahwasanya bagaimana rakyat itu sejahtera, rakyat itu harus makmur dan adil. Negara kaya tapi salah kelola, ini kan bisa gawat nih guys ya, rakyatnya merana gitu. Nah, untuk
semua para petinggi-tinggi pengambil keputusan di Republik ini segeralah bertobat, segeralah ambil kebijakan-kebijakan yang betul-betul pro kepada rakyat Indonesia. Oke guys ya, demikian ya. Jangan sampai Anda terprovokasi, tetap sabar dan ikhlas menyikapi ini, dan tentu ketebalkan iman. Semoga ini menjadi amal kita, dengan orang yang sabar dengan keadaan, dengan pemimpinnya mungkin banyak yang zalim, dan kita menyikapi dengan sabar dan tentu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu aja sobat US, sampai jumpa lagi di video US yang lainnya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.